Aisu Speed merupakan salah satu YouTuber terkenal di dunia yang pernah datang ke negara Indonesia. Dan ketika nama dari Speed datang ke negara Indonesia itu menjadi perbincangan ataupun buah bibir bagi banyak orang. Karena memang tidak bisa dipungkiri secara tidak langsung, Speed juga memperkenalkan budaya demi budaya yang ada di negara Indonesia kepada dunia, dan hal itu dipandang positif oleh semua masyarakat yang ada di negara Indonesia. Bahkan negara tetangga pun merasa iri karena Indonesia berhasil memperkenalkan budaya demi budaya kepada orang di luar Indonesia melalui live streaming yang dilakukan oleh Speed. Memang tidak bisa dipungkiri perjalanan Speed ke Indonesia yang mempunyai peran penting adalah Reza Arab ataupun Reza Octavian, di mana Reza Arab merupakan orang, yaitu public figure Indonesia yang turun ke jalan secara langsung dan mengawal Speed, bahkan menyiapkan akomodasi ataupun transport dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat Speed pergi ke 3 tempat yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Bali, dan juga Yogyakarta. Itu dikarenakan Reza Arab yang menyediakan. Bahkan Reza Arab sendiri juga membagikan foto demi foto ketika Speed berada di 3 kota di negara Indonesia, dan itu menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi negara Indonesia karena memang Reza Arab melakukannya memakai kantong pribadinya dan memakai koneksinya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah ataupun orang-orang yang mungkin mempunyai kewajiban untuk melakukannya teman-teman. Memang tidak bisa dipungkiri ketika Speed mengunjungi 3 kota yang ada di negara Indonesia untuk Pulau Bali dan juga kota Jakarta itu berjalan dengan baik ya teman-teman. Tetapi untuk kota Yogyakarta, kerugian demi kerugian terjadi akibat antusias yang berlebihan dari masyarakat Indonesia yang ada di kota Yogyakarta, sampai-sampai Reza Arab sendiri menanggung semua kerugian yang terjadi seperti kerugian UMKM akibat dagangannya terinjak oleh fans Speed yang ada di kota Yogyakarta. Sampai-sampai ketika itu terjadi, Speed harus mengakhiri perjalanan di negara Indonesia. Bahkan YouTube dari Speed yang pada awalnya mengatakan kenapa aku tidak akan pernah kembali ke Indonesia, kemudian diganti dengan berkata hari terakhir di Indonesia. Ini menjadi 2 judul yang kontroversial pada saat itu, karena memang kalau memang Speed tidak bisa datang ke Papua, seharusnya Speed bisa ganti jadwal untuk ke kota yang lain ya teman-teman, kalau memang tidak ada kerusuhan di kota Yogyakarta. Tapi pada akhirnya kerusuhan itu terjadi sampai-sampai Speed memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Di satu sisi pada perjalanan Speed di negara Singapura dan juga di Kamboja, Speed mengakui Speed tidak bisa ke Papua dikarenakan sudah memesan 2 kali tiket tetapi dibatalkan oleh pihak perjalanan penerbangan ke Papua ya teman-teman. Sampai-sampai Speed memberitahu kepada fansnya ketika berada di Singapura maupun di Kamboja bahwa Speed akan tetap pergi ke Papua selama ada yang bisa menyediakan jet pribadi, tapi hanya menyediakan saja teman-teman, untuk uang dan lain sebagainya Speed akan menyewanya sendiri. Jadi dengan ini kita bisa mengetahui bahwa nama dari Speed tidak bisa ke Pulau Papua yang ada di negara Indonesia dikarenakan pihak penerbangan menolaknya teman-teman, karena 2 kali pemesanan akhirnya ditolak oleh maskapai penerbangan. Dan ketika itu terjadi, komentar dari masyarakat Indonesia hampir sama. Banyak orang merasa bahwa itu semua memang sengaja terjadi karena takut melihat ketimpangan yang terjadi di negara Indonesia. Bahkan ada juga yang mengatakan agar hal-hal yang ada di Papua tidak terkuak kepada publik. Mungkin ini adalah hal negatif ya teman-teman. Tapi di satu sisi ada juga yang menyindir kalau memang mau menyewa jet pribadi bisa ke akun Fufu Fafa atau Mas Pisang, karena memang 2 nama itu menjadi nama yang viral ketika nama dari Kaisang bersama istrinya menaiki jet pribadi ya teman-teman. Dengan kata lain, kata jet pribadi ini berarti yang bisa menyediakan adalah orang kaya ataupun tugas pemerintah di negara Indonesia. Hanya 2 orang itu saja
yang bisa memberikan fasilitas kepada Speed ketika Speed mau ke Pulau Papua. Tapi mungkinkah itu terjadi? Karena selama Speed menjalankan turnya ke negara Indonesia di 3 kota yang ada di negara Indonesia, untuk masalah akomodasi ataupun transport ataupun koneksi, itu semua dilakukan oleh public figure Indonesia seperti nama dari Reza Arab yang menunjukkan bukti demi bukti. Ketika Speed berada di kota Yogyakarta, pada awalnya ia berencana untuk pergi ke Borobudur, tetapi itu semua tidak bisa terjadi dikarenakan masalah keamanan nih teman-teman. Dan nama dari Reza Arab sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi nama dari Reza Arab hanyalah sebagai public figure, bukanlah figur pemerintah, jadi hal itu sangat susah untuk dijalankan. Berbeda jikalau itu dilakukan oleh pihak pemerintah, maka pemerintah bisa turun tangan dan memberikan keamanan demi keamanan agar Speed bisa pergi ke Borobudur. Tapi nyatanya itu tidak terjadi, sampai-sampai ketika Speed meninggalkan negara Indonesia, kembali viral ya teman-teman, perbincangan antara Reza Arab bersama salah satu menteri yang ada di negara Indonesia, di mana perbincangan ini terjadi akibat bentuk sindiran yang diberikan oleh Reza Arab di media sosial X ataupun yang dulu mempunyai nama Twitter ya teman-teman, di mana pada saat Speed meninggalkan negara Indonesia, Bapak Sandiaga Uno justru merepost kedatangan Speed berada di negara Indonesia, bahkan memuji bahwa Speed bisa mencoba nasi Padang dan lain sebagainya seperti tarian-tarian adat yang ada di negara Indonesia. Tapi pada akhirnya Reza Arab memberikan sindiran kepada Menteri Indonesia dengan mengatakan, kenapa Bapak baru muncul ketika Speed sudah meninggalkan Indonesia? Padahal semua itu terjadi akibat koneksi dan juga uang yang dipakai oleh Reza Arab. Jadi ini merupakan bentuk sindiran dari Reza Arab kepada Menteri Indonesia. Kenapa pihak pemerintah tidak turun tangan atau menyediakan fasilitas ketika Speed datang ke negara Indonesia? Walaupun masalah itu sudah selesai, tetapi untuk masalah Speed ingin pergi ke Papua, sepertinya ini giliran pihak pemerintah teman-teman untuk bertindak, karena ketika pihak pemerintah menyediakan jet pribadi kepada Speed untuk pergi ke Papua, maka itu sangat mungkin dilakukan. Dan di satu sisi Speed juga akan memperkenalkan Pulau Papua kepada dunia teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Kira-kira akankah pihak pemerintah terutama Menteri Sandiaga Uno akan bertindak terhadap kasus dari Speed yang tidak bisa pergi ke Papua karena 2 kali tiketnya dibatalkan? Apakah teman-teman mempunyai komentar? Coba dong tolong tulis di kolom komentar pendapat dari teman-teman.